Kegiatan utama manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari salah satunya adalah listrik. Karena jika tanpa adanya listrik, ini bisa mengakibatkan seluruh kegiatan di sebuah negara akan lumpuh. Nah, aku juga ingin tahu ya tentang teknologi dan prestasi apa saja yang telah diraih atau dicapai oleh perusahaan listrik negara milik Indonesia berbanding dengan perusahaan listrik yang ada di Malaysia. Wow, prestasi apa saja itu? One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Inta SFN Channel. Halo guys, hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi di video ini. Dan tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, juga keluarga kita, semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita semoga juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencari nafkah sehari-hari dimanapun kita berada. Hari ini aku akan membahas tentang salah satu sumber energi yang paling penting bagi kehidupan, yaitu adalah listrik. Dan sama-sama kita ketahui jika tidak adanya atau listrik ini ya terjadi pemadaman di sebuah negara, sudah pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan itu dapat tertunda akibat pemadaman listrik. Nah, di sini aku sangat tertarik dengan video yang akan aku reaksi. Video tersebut berjudul Mana Lebih Hebat? Intip perbandingan prestasi dan teknologi perusahaan listrik negara Indonesia berbanding dengan perusahaan listrik yang dimiliki oleh negara Malaysia. Oke, sebelum kita mereaksi video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita mereaksi video ini dari channel Bedangga. Silahkan kalian support channel tersebut, masuk aja dan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel, dan kalian akan menemukan banyak sekali video-video yang bersifat informatif yang tentunya dapat menambah wawasan kita semua ya. Oke, tanpa banyak berbasa-basi langsung saja kita mereaksi dalam hitungan mundur 3, 2, 1 play. Halo Bedikers. Para petinggi PLN selalu mengatakan bahwa tarif listrik di negara kita jauh lebih murah dibanding tarif listrik di Malaysia. Kira-kira bagaimana faktanya ya? Betul Kalau gak tuh listrik ya? di Indonesia kan dikelola oleh PT PLN Persero. Nah, sudah tahu belum nama perusahaan pengelola listrik di negeri Malaysia? Buat yang belum tahu, namanya adalah TNB atau Tenaga TNB. Nasional Berhad. Wow, Lantas Tenaga bagaimana Nasional perbandingan kedua Berhad. perusahaan ini? Yuk kita bongkar. Oh, ini pengelolaan listrik Didirikan negara sebagai ya. Dewan Pusat Listrik Federasi Malaya tahun 1949, Oh, Tenaga 49. Nasional Berhad telah mendukung upaya pembangunan nasional selama lebih dari 70 tahun dengan menyediakan 70 layanan tahun. listrik yang bermutu dan efisien. Bisnis bermutu inti dan TNB efisien ya, guys. adalah pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Bangunan unik berbentuk kotak persegi yang terletak di Kuala Lumpur ini menjadi markas pusat dari TNB. Dimulai dengan gagasan untuk menjaga agar lampu tetap menyala pada seluruh pelanggan. TNB juga telah berkembang menjadi pendorong transisi energi Malaysia yang menyerukan peralihan dari pembangkit listrik melalui bahan bakar fosil ke sumber terbarukan. Dari tahun 2020 hingga 2025, total dana sebesar 36 miliar ringgit Malaysia telah dialokasikan 36 untuk ringgit, modernisasi 36 miliar distribusi ringgit. dan jaringan TNB. Langkah ini dinilai akan menguntungkan seluruh cabang lokal TNB yang berjumlah 4.500 Wow, yang banyak akan ya, membangun 4.500. kemampuan yang dapat diekspor secara global untuk memenuhi permintaan regional di Asia Tenggara. Sedangkan dari dalam negeri, pembangkit listrik nasional atau sering disingkat PLN memiliki sejarah yang panjang sejak abad 19. Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17, status PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dalam hal sejarah, ternyata PLN Indonesia jauh lebih dulu ada
dibandingkan TNB Malaysia. Oh, PLN Lalu, jauh lebih dulu dari ada banyaknya ya. jumlah pelanggan, perusahaan manakah yang akan unggul? Tenaga Nasional Berhad adalah penyedia listrik terbesar di Malaysia dengan aset hampir 73 miliar ringgit Malaysia. 73 ringgit, 73 miliar ringgit Malaysia. Ini mempekerjakan lebih dari 31 orang di seluruh cabang perusahaan untuk melayani sekitar 9,2 juta pelanggan di Semenanjung Malaysia. Jumlah ini masih kalah telak dibanding dengan yang dimiliki oleh PLN. Secara keseluruhan, PLN mempunyai dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan dengan tarif bersubsidi dengan jumlah 37,97 juta atau 46,75% Oke, kita pause sini, guys. dari Oke. Dari sini jumlah pelanggan yang harus mendapatkan listrik itu masing-masing di sebuah negara itu memang Indonesia lebih unggul ya guys ya, karena kita sama-sama tahu secara logikanya bahwa masyarakat itu sangat amat banyak sekali, bahkan berkali-kali lipat jumlahnya daripada masyarakat Malaysia. Jadi sudah pasti kebutuhan listrik di Indonesia itu sangat-sangat jauh lebih banyak ya guys ya. Dan di sini ada dua macam di PLN tuh ya, ada pelanggan dengan tarif normal dan juga tarif bersubsidi. Nah, aku ingin tahu guys, di Malaysia itu seperti apa tarifnya tuh yang dikenakan kepada pelanggan? Apakah tarifnya tuh semuanya disubsidi atau hanya sebagian saja untuk orang-orang ekonomi menengah ke bawah? Bagi Anda yang tahu silahkan komen aja di bawah ya guys ya. Oke, kita coba play aja lagi. Play. ada. Kemudian ada golongan pelanggan non-subsidi dengan jumlah pelanggan 43,26 juta atau sebesar 53,25%. Meskipun mempunyai pelanggan yang tergolong sedikit, namun TNB berhasil mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi tingkat Asia bahkan dunia. Seperti Asia Geospatial Excellence Award karena TNB berhasil mengimplementasikan sistem Smart View untuk manajemen pemadaman di distribusi kelistrikan. Kemudian pada KTT dan penghargaan CSR Global tahunan ke-8, TNB keluar sebagai perusahaan dengan keunggulan lingkungan terbaik dan tempat kerja terbaik. Lingkungan terbaik, tempat kerja terbaik. Mari kita lihat prestasi yang diraih guys, kita oleh pause ini guys ya. Ternyata Malaysia itu banyak sekali ya. TNB itu banyak sekali mendapatkan penghargaan dan diakui dunia ya guys ya. Ada beberapa penghargaan yang betul-betul itu sangat sulit untuk dicapai ya, termasuk tadi lingkungan kerja terbaik. Jika lingkungan kerja kita sudah bersih, sudah bagus, sudah indah, otomatis kita bekerja itu sangat nyaman sekali guys ya. Dan tentunya itu akan meningkatkan kualitas dari pekerjaan kita sendiri guys ya. Oke, kita coba play aja lagi. PLN. Tahun ini, program pengembangan energi berkelanjutan yang dimiliki oleh PLN berhasil meraih penghargaan International ASEAN Coal Award 2021. Indonesia juga ya. Tak hanya diakui dalam hal pembaharuan energi, PLN juga memenangkan ajang kompetisi tahunan yang mempertemukan praktisi kontak center terbaik dari perusahaan di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Dalam ajang Global Top Ranking Performance Award Contact Center Award, PLN berhasil meraih 3 penghargaan, yakni Gold Winner untuk 2 kategori, yakni Best Contact Center dan Best Use Social Media in the Contact Center, serta 1 Silver Winner untuk kategori Best Use of Self-Service Technology. Nah, yang terakhir kita akan melihat bagaimana perbandingan tarif listrik dari kedua perusahaan listrik raksasa ini. Bagi sebagian masyarakat yang jadi pelanggan PLN mungkin bersifat tak acuh terhadap tarif listrik per kWh. Karena pelanggan merasa hanya perlu membayar tagihan listrik sesuai yang ditagihkan PLN. Sementara bagi pelanggan listrik prabayar, mereka hanya perlu membeli voucher token saat angka saldo listrik pada meteran akan segera habis. Namun sebenarnya dengan mengetahui harga listrik per kWh yang ditetapkan, pelanggan PLN bisa menghitung berapa kisaran tagihan yang harus dibayar, termasuk apabila tagihan listrik dianggap terlalu tinggi. Harga listrik per kWh ini biasa disebut dengan TDL atau tarif dasar listrik. Tarif listrik per kWh terbagi menjadi beberapa segmen, yakni TDL untuk rumah tangga dan TDL untuk industri. Untuk golongan rumah tangga, tarif dasar listrik golongan R1 tegangan rendah dengan daya 900 volt ampere dibanderol dengan harga Rp1.352 per kWh. Golongan selanjutnya dengan daya 1.300 volt ampere memiliki harga Rp1.444,70 per kWh. Golongan ketiga yaitu daya 2.200 volt ampere
tarifnya 1.444,7. Oke, kita pause dulu guys ya. Tapi kalau aku lihat di daya 900 volt ampere dengan nominal rupiah 1.352 per kWh ini juga termasuk cukup mahal ya guys ya. Jadi indikasi untuk mengatakan bahwa PLN itu lebih murah kayaknya di sini udah dapat terjawab ya guys ya. Kayaknya di sini mahal. Sementara di daya 2200 volt ampere itu berada di kisaran angka 1444 per kWh. Ini cukup mahal ya guys ya. Nah, coba kita lihat bagaimana video ini selanjutnya ya guys ya. Kita coba play lagi. Play. Per kWh. Sedangkan golongan dengan daya 3500 hingga 5500 volt ampere dengan golongan daya 6600 volt ampere ke atas sama-sama senilai 1.444,70 rupiah per kWh. Oh gitu. Sementara itu, tarif listrik domestik di Malaysia dihitung dari 5 kategori sesuai dengan jumlah pemakaian dan bersifat progresif. 5 Artinya, kategori ya? semakin besar konsumsi listrik rumah tangga, maka semakin besar pula tarif listrik yang dibebankan. Berbeda Setuju. dengan PLN yang membedakan tarif berdasarkan golongan. TNB iya, Malaysia iya. menerapkan tarif yang sama untuk semua pelanggannya. sama, TNB tarif juga yang tidak sama ya. menggunakan biaya beban untuk pelanggannya. Seperti yang dilansir dari situs resmi TNB Malaysia, tarif pemakaian 1-200 kWh per bulan akan dikenakan tarif 21,80 sen ringgit Malaysia atau Rp721 per kWh. Untuk pemakaian 100 kWh selanjutnya, tarif naik menjadi 33,40 sen ringgit Malaysia atau sekitar Rp1.039 per kWh. Bila pemakaian ada di angka 301 sampai 600 kWh per bulan, maka tarif per kWh-nya akan naik menjadi 51,60 sen ringgit Malaysia, setara dengan 1.708 per kWh. Pemakaian listrik 300 kWh selanjutnya 601 sampai 900 kWh per bulannya dipungut biaya sebesar 54,60 sen ringgit Malaysia per kWh atau senilai Rp1.807. Oh, maksudnya bilang lebih murah Malaysia kalau seperti ini ya. Yaitu 901 kWh ke atas diganjar 57,10 sen ringgit Malaysia per kWh setiap bulannya atau sekitar Rp1.890 per kWh. Secara keseluruhan, tarif listrik di Malaysia memang lebih murah dibandingkan Indonesia. Bahkan, Malaysia menempati urutan kedua tarif listrik termurah di Nomor wilayah 2 Asia di Tenggara. Malaysia, di Asia Negeri Tenggara jiran ya. hanya kalah dari Myanmar. Oh, dari Myanmar, hanya kalah dari Myanmar. Wow, baik guys, demikian tadi aku baru saja mereaksi perbandingan ya. Ini memang kita perbandingkan memang kebutuhan untuk ilmu pengetahuan ya guys ya tentang perusahaan listrik negara atau yang dimiliki Indonesia dan juga perusahaan listrik milik Malaysia. Secara umum sama ya guys ya, hanya sistemnya agak sedikit berbeda. Di Indonesia itu ada subsidi dan non subsidi, sementara di Malaysia itu tadi diberitakan bahwa sama penggunaan diberlakukan sama adilnya ya guys ya kalau di Malaysia. Tapi kalau kalian tahu informasi yang terbaru, silahkan Anda komen aja di bawah. Dan secara prestasi juga sama ya guys ya, perusahaan listrik Malaysia juga diakui oleh dunia dan juga ada prestasi atau penghargaan juga yang didapat oleh perusahaan listrik negara asal Indonesia. Seperti itu ya guys ya. Jadi fungsinya juga sama, dayanya juga sama, walaupun di Indonesia itu lebih banyak penggunanya karena warga di Indonesia itu, warga negaranya itu jauh lebih banyak daripada warga negara Malaysia. Namun secara produktivitas kayaknya sama ya guys ya, dan juga cara pelayanannya, dan bahkan Malaysia juga tadi dinobatkan sebagai tempat kerja yang paling bersih dan juga yang paling rapi ya guys ya, dan itu ada penghargaannya. Wow, luar biasa sekali. Serta hal yang paling pokok ini adalah tentang harganya ya guys ya. Ternyata harga listrik atau pembayaran listrik di Malaysia itu lebih murah daripada yang ada di Indonesia. Dan jika Anda tahu informasi yang terbaru yang lebih update daripada video ini yang baru saja kita reaksi, silahkan Anda komen aja di bawah ya guys ya, karena aku hanya melihat dari video yang baru saja kita reaksi ini. Baik, aku mohon undur diri, mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.